Kalau mulut Anda itu lagi mengunyah si otong pria atau suami, tangan Anda itu jangan cuma diam. Bisa sentuh bagian-bagian yang Anda suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudaraku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi bersama saya di channel Dunia Pelukanmu yang masih akan membagikan seputar amalan tips edukasi menarik ya. Edukasi menarik seputar hubungan suami istri agar rumah tangga menjadi harmonis. Nah, saudaraku, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips yang sangat mantap seputar penghisapan ya. Meskipun istri Anda itu sudah pada jago-jago semua ya, tapi ada juga loh beberapa wanita yang justru itu nggak suka dengan hal ini saudaraku. Jadi biar kalian tahu saudaraku, gimana cara penghisapan yang disukai pria atau suami itu ya. Penghisapan yang paling disukai pria itu seperti apa? Mari kita bahas ya. Jadi saudaraku, dalam sesi pemanasan olahraga malam biasanya itu ada kegiatan untuk memanjakan suami. Ada kegiatan untuk memanjakan suami. Dengan cara apa? Dengan cara menghisap bagian otongnya ya. Nah, Anda para istri sudah tahu belum atau tidak? Kalau Anda ngelakuin hal itu saudaraku dengan asal-asalan, ini patut digarisbawahi oleh para istri ya. Kalau para istri itu melakukan itu dengan asal-asalan atau dengan ala kadarnya, percuma saja sahabatku. Suami Anda itu akan kurang merasakan sesuatu yang gimana gitu ya. Jadi sebagai istri Anda itu jangan asal-asalan saat melakukan penghisapan di area itu ya sahabatku. Langsung saja ya sahabatku, saya akan membagikan 4 amalan teknik terbaik untuk memanjakan perabotan milik pasangan Anda ya, terutama untuk memanjakan suami. Nah, seperti ini ya. Sebelum lanjut dengan kerendahan hati, bantu perkembangan channel Dunia Pelukanmu ini ya saudaraku. Channel tercinta kita bersama. Bagi Anda yang masih baru bergabung, dengan kerendahan hati saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Yang pertama, penting banget ya, lakukan apa adanya dan biarin itu semua bagian itu jadi basah ya. Jadi jangan cuma diemut bagian ujungnya saja ya. Itu kata suami kurang terasa. Harus semuanya itu harus dibikin basah. Nah, bagi Anda itu bisa mengajari istri untuk buat membasahi semua bagian si otong Anda itu. Karena kalau si otong itu basah, itu rasanya itu lebih gimana gitu ya. Ada sensasi sejuk, ada sensasi dingin. Dan semacamnya ya. Jadi Anda tidak apa-apa berkoordinasi dengan istri Anda. Bilang, ini basahkan semua seperti itu ya. Berdasarkan dari beberapa pengakuan pria, itu kalau dibasahkan semuanya sahabatku, itu akan memiliki rasa sejuk, memiliki rasa kayak panas dingin lah seperti itu. Intinya akan merasakan sensasi yang sangat luar biasa. Bisa dipaham ya sahabatku? Lalu sahabatku, teknik yang keempat ya, jangan hanya diam.
Nah, ini buat para istri, Anda juga itu mainin si otong. Jangan cuma diam saja, berikan nada-nada yang gimana gitu ya, biar suami Anda itu bersemangat dan antusias dalam menerima apa yang Anda berikan saat itu. Jadi, suara itu memang penting bagi seorang suami ya. Kalau diapa-apain sama suami itu, kalau dia cuma diam saja. Nah, itu apa ya? Kurang memberikan pengalaman yang sangat luar biasa bagi suaminya. Jadi harus ada suara-suara aneh yang mana suara aneh itu disukai oleh suami. Biasanya walaupun cuma disentuh sedikit seperti itu ya. Buat suami itu lebih lebih antusias lagi ya. Nah, jadi kebanyakan sesuatu nih ya. Kalau sahabatku yang kedua nih, lakukan paduan stimulasi dan tekanan yang sesuai. Semakin pas, semakin nyaman. Maka perabot milik Anda, para pria itu bisa lebih naik loh ya. Coba deh ajarin para pasangan Anda buat ngatur gimana tekanan yang pas atau kedalaman yang sesuai. Misalnya nih, Anda suka kalau perabotnya itu dimasukkan mulut lama gitu di dalam, atau Anda suka yang keluar masuk. Nah, itu Anda tinggal sesuaikan saja sama tingkat kenyamanan Anda ya, sahabatku. Jadi, tekanannya itu apa yang longgar, apa yang enggak kencang. Nah, itu biasanya suami yang tahu. Lalu sahabatku, teknik yang ketiga yang namanya itu koordinasi tangan, mulut, dan juga kepala. Jadi semuanya harus sinkron sahabatku. Tangan, mulut, kepala itu geraknya harus sinkron ya. Nah, kalian itu bisa arahin istri Anda buat ngatur tangan ya. Jadi sahabatku, Anda sebagai suami bisa mengarahkan istri Anda buat mengatur tangan, kecepatan mulut, dan juga gerakannya. Kalau memang Anda para suami merasa pasangan itu kurang pandai melakukan ini, sebaiknya Anda itu arahkan sesuai dengan apa yang Anda inginkan sahabatku. Nah, jadinya itu bisa lebih mantapkan ya. Jadi kalau ya itu memang beragam ya. Ada yang memang jago untuk menghisap, ada yang kurang jago seperti itu. Kalau ada yang kurang jago gimana? Ya arahkan saja ya kecepatannya. Arahkan tangannya, mulutnya. Jadi semuanya harus sinkron. Tangan, kepala, dan mulut itu semuanya harus sinkron ya sahabatku. Lalu sahabatku, teknik yang terakhir nih, sentuh semua area. Jadi kalau pas mulut Anda itu lagi mengunyah sesuatu ya, lagi mengunyah pisang itu bagi para istri, tangan Anda itu jangan cuma diam sahabatku. Bisa sentuh bagian-bagian yang kalian suka. Ya bagian mana saja deh. Yang bisa bikin perasaan itu merasakan sesuatu yang gimana gitu ya. Jadi waktu pengunyahan pisang, para istri juga bisa menyentuh area-area lain ya. Seperti buah pisangnya, seperti itu. Atau telur pisangnya, dan semacamnya. Karena itu akan lebih memberi stimulasi bagi suami Anda untuk menyentuh bagian-bagian yang Anda inginkan sahabatku. Jadi bagi Anda para suami yang memiliki istri yang masih belum jago lah, jangan kecewa ya. Ajari mereka, arahkan mereka, kasih tahu tekanannya dan benar seperti apa. Apa terlalu mencengkeram pegangannya? Apa terlalu longgar? Apa terlalu dalam? Apa kena gigi lah? Itu yang paling tidak disukai suami. Kalau Anda itu sebagai istri mengemut si otong dia di mulut, nah itu suami paling tidak suka kalau kena giginya. Ya, jadi
Sebisa mungkin Anda itu melakukan itu tanpa menyentuh perabotan suami Anda pada gigi Anda, ya sebagai istri. Karena itu akan merasa kurang nikmat katanya. Jadi kita harus sebagai wanita harus profesional lah. Kalau masalah itu harus lebih profesional dalam memanjakan suami. Karena kalau suami kita itu sudah dimanja, biasanya itu uang belanja itu lebih lancar pada kita ya sahabatku. Semoga ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Silakan share video ini sebanyak-banyaknya. Demikian sahabatku, mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.